Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi sejarah dengan judul Antara Perang dan Diplomasi. Materi ini akan membahas perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita menghadapi ancaman dari Belanda, baik melalui jalur militer maupun diplomasi. Kami harap presentasi ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya persatuan dan strategi dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Arya Saputra, Deca Alanta, Febi Aura Arzuma, Mira Soraya, Muhammad Ripai, dan Randika Junarti. Pada materi antara perang dan diplomasi ini terbagi lagi menjadi beberapa submateri, yaitu 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati, 2. Agresi Militer 1, 3. Peran Komisi 3 Negara, 4. Perjanjian Renville, 5. Agresi Militer 2 dan penangkapan pimpinan negara, 6. Peran PDRI, penjaga eksistensi Republik Indonesia, 7. Tetap memimpin gerilya, 8. Serangan umum 1 Maret 1949, 9. Persetujuan Royen-Royen, 10. Yogyakarta kembali, 11. Konferensi Inter-Indonesia, 12. Konferensi Meja Bundar, 13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat, 14. Pengakuan kedaulatan, dan yang ke-15 kembali ke negara kesatuan. Setiap bagian ini memiliki peran penting dalam proses mempertahankan kemerdekaan dan membangun kedaulatan negara. 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati, latar belakang dan proses perundingan. Perjanjian Linggarjati, awal diplomasi RI. Konteks sejarah. Setelah proklamasi 1945, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia melalui mitra. Inggris mendesak adanya penyelesaian damai karena kehadirannya di Indonesia hanya sementara. Terjadi bentrokan di berbagai daerah yang bisa mengarah ke konflik besar. Perundingan diselenggarakan di Linggarjati, Cirebon, 10-13 November 1946. Disahkan secara resmi pada 25 Maret 1947. Tokoh penting Sultan Schiermerhorn Belanda, Lord Killen mediator Inggris. Isi pokok dan dampak. Isi pokok perjanjian. 1. Belanda mengakui RI secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. 3. RIS akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda di bawah Kerajaan Belanda. Dampak di dalam negeri muncul kekecewaan karena RI hanya diakui sebagian. Menjadi dasar diplomasi awal RI di forum internasional. Namun, Belanda justru mempersiapkan agresi militer karena merasa masih punya kuasa penuh. 2. Agresi Militer 1. Penyebab dan pelaksanaan. Judul besar, Agresi Militer Belanda 1 sampai serangan mendadak. Penyebab: 1. Belanda menuduh RI melanggar Perjanjian Linggarjati. 2. Target utama: merebut kembali wilayah ekonomi penting seperti perkebunan dan tambang. Pelaksanaan: 1. Dimulai pada 21 Juli 1947. 2. Belanda menyerang wilayah strategis di Jawa dan Sumatera. 3. TNI bertahan sekuat tenaga walau kalah dari segi persenjataan. Reaksi internasional dan dampak. Judul besar, Reaksi Dunia dan Dampak Agresi. Reaksi dunia. 1. Dunia internasional mengecam terutama India, Mesir, dan Amerika Serikat. 2. PBB turun tangan dan menyerukan gencatan senjata. 3. Dibentuk Komisi 3 Negara atau KTN sebagai mediator. Dampak. 1. Banyak wilayah RI direbut Belanda. 2. Namun diplomasi RI mulai mendapat dukungan dunia. 3. RI sadar bahwa perang senjata tidak cukup, harus disertai strategi diplomasi. 3. Peran Komisi 3 Negara atau KTN. Pembentukan dan anggota KTN. Komisi 3 Negara, mediator konflik. Latar belakang. Yang pertama,
dibentuk oleh PBB setelah agresi militer Belanda 1947. Yang kedua, tujuannya memediasi konflik dan mencari jalan damai antara RI dan Belanda. Anggota KTN. Yang pertama, Australia. Richard C. Kirby dipilih oleh Indonesia. Yang kedua, Amerika Serikat. Frank Graham dipilih oleh Belanda. Yang ketiga, Belgia. Paul van Zielen disepakati bersama. Tugas pokok, mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Dan yang kedua, menjadi perantara dalam perundingan. Yang terakhir, memberikan laporan dan rekomendasi kepada PBB. Peran strategis dan hasilnya. Peran diplomatik KTN. Peran strategis yaitu menciptakan jalur komunikasi antara RI dan Belanda. Yang kedua, mendorong terbentuknya perundingan Renville. Yang ketiga, menekan Belanda melalui opini internasional. Dampak positif, membuka ruang bagi Indonesia dalam diplomasi internasional. Yang kedua, KTN menjadi bukti keterlibatan dunia dalam penyelesaian konflik RI Belanda. Yang ketiga, walau hasilnya belum ideal, KTN menjadi langkah penting menuju kemerdekaan penuh. 4. Perjanjian Renville. Proses perundingan dan tokoh. Perundingan Renville, latar belakang, didorong oleh KTN sebagai respon atas agresi militer 1. Yang kedua, dilaksanakan di kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta, Desember 1947, Januari 1948. Tokoh yang terlibat, yang pertama, delegasi Indonesia, Amir Syarifuddin. Yang kedua, delegasi Belanda, R. Abdul Qadir Wijoyo Watmojo. Yang ketiga, mediator KTN. Tujuannya menyusun kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dan menentukan batas wilayah dan status militer kedua pihak. Isi dan dampak perjanjian Renville. Isi dan implikasi Renville. Isi perjanjian, penetapan garis demarkasi militer atau garis Van Mook. Yang kedua, RI harus menarik pasukan dari kantong-kantong gerilya di wilayah penduduk Belanda. Dan yang ketiga, persetujuan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam sistem federal. Dampak, RI kehilangan lebih banyak wilayah strategis, menimbulkan krisis politik dalam negeri sampai kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Renville dinilai lebih menguntungkan Belanda secara militer dan politik. 5. Agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Latar belakang dan pelaksanaan agresi militer Belanda 2. Penyebab, Belanda menilai RI tidak dapat menjalankan perjanjian Renville. Tujuan utama, menghancurkan RI secara politik dan militer, serta mempercepat pembentukan negara-negara federal bentukan Belanda. Pelaksanaan dimulai pada 19 Desember 1948. Belanda menyerbu ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan beberapa pimpinan RI ditangkap dan diasingkan ke Brastagi lalu Bangka. Belanda mengumumkan bahwa RI sudah tidak ada lagi. Reaksi dunia dan dampak. Dampak agresi 2, reaksi internasional. Negara-negara Asia seperti India, Pakistan, Mesir mengecam keras tindakan Belanda. Amerika Serikat menekan Belanda dan mengancam mencabut bantuan Marshall Plan. PBB mendesak segera dilakukan gencatan senjata. Dampak yang pertama, RI justru mendapat dukungan internasional yang lebih luas. Yang kedua, gerakan gerilya dan perlawanan rakyat semakin kuat di daerah. Yang ketiga, mendorong pembentukan pemerintah darurat RI atau PDRI untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. 6. Peran PDRI, penjaga eksistensi RI, pembentukan dan tujuan. Judul besar, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Latar belakang, setelah Yogyakarta jatuh dan pemimpin RI ditawan, keberlangsungan negara perlu dijaga. Pembentukan 1. Didirikan pada 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2. Dipimpin oleh MR Syafruddin Prawinegara, Menteri Kemakmuran. 3. Merupakan inisiatif bersama antar tokoh di Sumatera dan pesan dari pemimpin RI sebelum ditawan. Tujuan, menjaga eksistensi Republik secara hukum dan administratif. 2. Mengkoordinasi perjuangan gerilya dan hubungan diplomatik dari luar Jawa.
Peran dan pengaruh PDRI. Judul besar, peran strategis PDRI. Peran utama, 1. Menjalankan pemerintahan sementara RI saat pusat pemerintahan di Yogyakarta dikuasai. 2. Menjalin komunikasi dengan luar negeri dan perjuangan di berbagai daerah. Pengaruh besar, 1. Membuktikan kepada dunia bahwa RI masih hidup dan aktif secara politik. 2. Ketika pemimpin RI kembali pada Juli 1949, PDRI dibubarkan secara resmi dan pemerintahan dikembalikan ke Yogyakarta. Kesimpulan, PDRI menjadi bukti ketangguhan sistem kenegaraan Indonesia di tengah krisis nasional. 7. Tetap memimpin gerilya. Strategi gerilya pasca agresi 2. Judul besar, Strategi Perjuangan Gerilya. Latar belakang, 1. Setelah Yogyakarta diduduki dan para pemimpin ditangkap, rakyat tidak menyerah. 2. Perlawanan dilanjutkan melalui taktik gerilya yang tersebar di berbagai daerah. Tokoh sentral, 1. Jenderal Sudirman meski sakit dan ditandu tetap memimpin langsung perang gerilya. 2. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatur strategi. Tujuan, menunjukkan RI masih eksis secara de facto di lapangan. 2. Meningkatkan semangat juang rakyat dan mempertahankan legitimasi kemerdekaan. Dampak dan peran gerilya. Judul besar, peran penting perang gerilya. Keberhasilan, 1. Gerilya mempersulit dominasi Belanda secara militer di luar kota. 2. Dukungan rakyat terhadap gerilyawan sangat kuat melalui logistik dan persembunyian. Dampak internasional, 1. Membuktikan bahwa RI tidak mati meski ibu kota dikuasai. 2. Menjadi bukti sahih bahwa rakyat masih melawan, memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi di PBB. Kesimpulan, perjuangan gerilya menjadi fondasi penting mempertahankan eksistensi RI secara militer dan psikologis selama agresi Belanda berlangsung. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Latar belakang dan jalannya serangan. Judul besar, Serangan umum 1 Maret 1949. Latar belakang, 1. Belanda mengklaim RI telah tiada setelah agresi militer 2. 2. Perlu aksi militer besar untuk membantah klaim tersebut di mata dunia. Pelaksanaan, 1. Dilakukan pada 1 Maret 1949 dipimpin Letkol Soeharto atas perintah Jenderal Sudirman dan restu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 2. Pasukan TNI berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam dari pagi sampai siang. 3. Setelah itu pasukan mundur teratur kembali ke basis gerilya. Strategi, 1. Serangan dilakukan mendadak saat fajar untuk mengejutkan Belanda. 2. Didukung oleh rakyat dan jaringan gerilyawan di sekitar kota. Dampak serangan umum. Judul besar, Dampak serangan umum 1 Maret. Militer dan psikologis. 1. Meningkatkan moral perjuangan rakyat dan TNI. 2. Membuktikan TNI masih kuat dan terorganisir. Politik dan diplomatik. Menggugurkan propaganda Belanda bahwa RI sudah hancur. 2. Mendapatkan sorotan media internasional, memperkuat posisi Indonesia di forum PBB. 3. Jadi titik balik menuju perundingan diplomatik dengan Belanda. Kesimpulan, serangan umum 1 Maret 1949 bukan hanya sukses militer, tapi juga simbol eksistensi RI dan faktor penting menuju pengakuan kedaulatan. 9. Persetujuan Roem-Royen. Latar belakang dan proses perundingan. Latar belakang, tekanan internasional setelah agresi militer 2 dan serangan umum 1 Maret 1949, PBB mendorong negosiasi untuk mengakhiri konflik RI Belanda. Pihak yang terlibat, delegasi RI dipimpin Muhammad Roem, delegasi Belanda dipimpin Dr. J.H. van Royen. PBB diwakili oleh Mary Cochrane dari Komisi 3 Negara. Proses perundingan berlangsung di Jakarta mulai 14 April 1949. Ditekankan pentingnya pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta.
Isi kesepakatan dan dampaknya. Hasil dan pengaruh persetujuan Royan-Royan. Isi kesepakatan, RI setuju menghentikan perang gerilya. Belanda setuju membebaskan pemimpin RI dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. RI akan ikut serta dalam konferensi meja bundar. Dampak dan makna. Jalan menuju diplomasi dan pengakuan kedaulatan terbuka kembali. Mengakhiri konflik bersenjata secara formal antara RI dan Belanda. Menunjukkan kekuatan perjuangan diplomasi dan militer secara seimbang. Kesimpulan, persetujuan Royan-Royan jadi tonggak penting dalam upaya damai menuju pengakuan kedaulatan RI. 10. Yogyakarta kembali. Peristiwa kembalinya pemerintahan RI. Kembalinya pemerintahan ke Yogyakarta. Latar belakang, bagian dari kesepakatan persetujuan Royan-Royan. Belanda harus mengembalikan kendali Yogyakarta kepada RI. Pelaksanaan, pada 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta dari Pengasinggah. Disambut meriah oleh rakyat dan pasukan TNI, menandai berfungsinya kembali pemerintahan RI secara resmi. Makna strategis, menegaskan bahwa RI tetap hidup dan sah secara hukum. Jadi bukti konkret bahwa Belanda harus melanjutkan proses dekolonisasi. Pengaruh nasional dan internasional, dampak kembalinya Yogyakarta. Dampak nasional, semangat perjuangan rakyat meningkat, koordinasi antara pusat dan daerah kembali solid, meneguhkan legitimasi kepemimpinan nasional. Dampak internasional, diperhatikan dunia sebagai bukti keberhasilan diplomasi Indonesia, membuka jalan menuju konferensi meja bundar. Kesimpulan, Yogyakarta kembali adalah simbol nyata kemenangan diplomasi dan ketahanan bangsa Indonesia. 11. Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan dan penyelenggaraan. Latar belakang, menjelang KMB, penting untuk menyatukan suara seluruh wilayah Indonesia. Diadakan untuk menyelaraskan sikap antara Republik Indonesia dan negara-negara federal buatan Belanda. Waktu dan tempat, 2 kali pertemuan, Yogyakarta 19-22 Juli 1949, Jakarta 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Peserta, perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan negara-negara bagian seperti BFO. Hasil dan dampaknya. Persatuan menuju kedaulatan. Hasil utama, disepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat. Negara-negara bagian sepakat mengakui RI sebagai bagian inti dari RIS. Kesepakatan untuk bersatu menghadapi Belanda dalam KMB. Dampak positif, mengurangi perpecahan internal di antara bangsa Indonesia, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam KMB. Kesimpulan, Konferensi Inter-Indonesia membuktikan semangat persatuan nasional dan strategi cerdas menghadapi Belanda. Latar belakang dan jalan KBM. Judul besar, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Latar belakang, dilatar belakangi tekanan internasional, kekuatan gerilya RI, dan hasil persetujuan Royan-Royan. Tujuan utama, menyelesaikan konflik RI Belanda secara diplomatik. Pelaksanaan, berlangsung di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dihadiri delegasi Republik Indonesia Muhammad Hatta, delegasi BFO Federal Buatan Belanda, delegasi Belanda, PBB sebagai penengah. Sikap RI menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak, bukan hadiah dari Belanda.
12. Konferensi Meja Bundar. Hasil Konferensi Meja Bundar. Judul besar: Hasil dan isi Kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kesepakatan utama: Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Penyerahan kedaulatan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Belanda akan menarik seluruh pasukan militernya dari Indonesia. Kesepakatan tambahan: masalah Irian Barat ditunda dan akan dibicarakan lebih lanjut dalam 1 tahun. Indonesia harus membayar sebagian hutang Hindia Belanda sebanyak 4,5 miliar. Makna: KMB jadi puncak perjuangan diplomasi RI. Jadi langkah besar menuju kemerdekaan penuh secara internasional. Proses pembentukan Republik Indonesia Serikat. Judul besar: Republik Indonesia Serikat atau RIS. Latar belakang: merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar. Bentuk federal adalah kompromi politik antara Belanda dan Indonesia. Struktur: terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia atau Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, dan lain-lain. Presiden RIS Soekarno, Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan federalisme. Negara-negara bagian memiliki otonomi luas. Namun, sebagian besar negara bagian adalah bentuk Belanda atau negara merdeka dan kurang mendapat dukungan rakyat. 13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Tantangan dan ketidakstabilan. Judul besar: Masalah dalam sistem Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tantangan utama: banyak rakyat dan tokoh nasional menolak bentuk federal karena dianggap warisan kolonial. Ketegangan antara pemerintah pusat, RIS, dan negara-negara bagian. Desakan dari daerah. Rakyat di berbagai wilayah menuntut pembubaran negara bagian dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesimpulan: RIS hanya bertahan singkat, dari Desember 1949 sampai Agustus 1950, karena tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang utuh dan satu. 14. Pengakuan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan. Judul besar: Pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Pelaksanaan: pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Diadakan 2 upacara di Amsterdam, Belanda di hadapan Ratu Juliana, di Jakarta kepada Presiden RIS Soekarno. Bentuk negara baru: Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat RIS, bentuk negara federal sementara. Kekuatan simbolik: momen ini dianggap sebagai pengakuan internasional penuh atas kemerdekaan Indonesia. Dampak dan makna kedaulatan. Judul besar: Arti penting penyerahan kedaulatan. Dampak internal: semangat nasional meningkat. Pemerintah pusat mulai membangun sistem politik dan ekonomi nasional secara lebih leluasa. Dampak politik: RIS akhirnya kembali menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950 melalui proses unitarisasi, menunjukkan bahwa bentuk negara federal hanyalah transisi. Kesimpulan: penyerahan kedaulatan adalah akhir resmi penjajahan Belanda dan awal dari perjuangan pembangunan nasional. 15. Kembali ke negara kesatuan. Proses kembali ke negara kesatuan. Judul besar: Menuju negara kesatuan. Desakan unitarisme. Rakyat dan tokoh nasional menginginkan sistem kesatuan yang lebih efisien dan sesuai dengan semangat proklamasi. Negara-negara bagian membubarkan diri secara sukarela dan bergabung dengan RI. Proses politik: sidang DPR RIS dan parlemen negara-negara bagian menyepakati pembentukan NKRI. Terjadi transisi kekuasaan yang damai dan demokratis. Peran penting: kepemimpinan Soekarno dan Hatta menjadi faktor utama dalam menyatukan kembali bangsa.
Pengesahan NKRI dan arti pentingnya. Judul besar kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa penting. Pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diproklamasikan kembali. Makna historis. Menjadi titik balik penting dalam perjalanan kemerdekaan dan persatuan nasional, mewujudkan cita-cita bangsa dalam satu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kesimpulan, perubahan dari RIS ke NKRI membuktikan bahwa bentuk negara kesatuan lebih sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui jalan diplomasi dan militer, seperti perundingan Linggarjati, Renville, dan perlawanan dalam agresi militer 1 dan 2. Serangan umum 1 Maret 1949 menunjukkan eksistensi Republik Indonesia dan memperkuat tekanan internasional terhadap Belanda. Melalui konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, desakan rakyat membuat Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Periode ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan dengan semangat persatuan, diplomasi cerdas, dan perjuangan seluruh rakyat. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang perjuangan Indonesia antara perang dan diplomasi. Semoga apa yang kami sajikan bisa memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya strategi dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.